Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa pada hari ini di Mimbar Gemar Online. Sesuai jadwal pembacaan, renungan pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Korintus 12 ayat ke-27 sampai 31 yang firman Tuhan mengatakan demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya mau memberikan suatu cerita bahwa ada sebuah pabrik yang tiba-tiba mesinnya itu berhenti. Ya, mesin produksinya itu berhenti sehingga pabrik ini mengalami kebingungan, khususnya pemiliknya, karena kalau produksinya macet dan tidak bisa produksi, tidak bisa mencetak barang-barang, maka produksinya itu akan pasti rugi besar, ya. Kemudian pemilik pabrik ini mendatangkan montir. Ternyata ada satu baut yang hilang atau terlepas. Kemungkinan sering dipakai jadi kendor dan kemudian lepas. Siapa sangka Bapak Ibu Saudara kekasih, satu baut yang harganya sangat murah ternyata memiliki peran yang sangat penting bagi mesin produksi tersebut. Jadi semua komponen dalam mesin tersebut memiliki kegunaan. Setiap komponen diciptakan khusus dan memiliki peran masing-masing. Nah, itulah jadi baut yang tidak berharga yang kecil ini ternyata menyelamatkan pabrik itu. Kenapa kok macet, kenapa kok terhenti? Karena ada baut yang terlepas atau hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula dengan kehidupan anak Tuhan sebagai tubuh Kristus. Setiap orang memiliki talenta dan karunia yang berbeda-beda, satu dengan yang lainnya. Semua berguna karena sekecil apapun kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita memiliki peran masing-masing dan sangat berguna dalam melaksanakan misi Allah di dunia ini. Kita harus menyadari bahwa setiap orang diciptakan Allah memiliki talenta tertentu untuk melaksanakan tugas atau peran masing-masing. Kita harus menghargai Allah karena Allah telah menciptakan setiap orang dalam gereja dengan karunia-karunia khusus untuk memperlengkapi pekerjaan Allah di dunia ini, yaitu membangun gereja yang kudus. Di dalam 1 Korintus ayat 28 yang mengatakan demikian, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Nah, di sini dikatakan Allah telah menetapkan seseorang di dalam jemaat. Nah, untuk itu setiap orang harus memahami dan mengerti bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan dan mempunyai fungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Dan kita sudah ditetapkan dan harus mempertanggungjawabkan kepada Allah tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Karena setiap karunia yang kita miliki digunakan untuk kepentingan bersama di dalam satu tubuh Kristus. Oleh karena itu, mari kita menggunakan karunia yang diberikan Allah dan kita memiliki keyakinan iman yang sungguh-sungguh terhadap Yesus Kristus. Jika anggota tubuh ada yang sakit, maka akan berdampak pada seluruh bagian tubuh. Anggota tubuh yang lain harus menolong
agar tugas anggota tubuh dapat dilaksanakan sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Allah. Di sini di 1 Korintus 12 ayat 26 mengatakan demikian. Karena itu jika anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Haleluya. Ini ayat yang sangat indah sekali ya. Untuk kerukunan, untuk suatu kesatuan dalam gereja. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Haleluya. Nah, dengan demikian kita akan hidup dalam damai dan penuh kasih. Hidup dalam satu kesatuan dan kerukunan. Praktek kerukunan perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebagai ayat penutup di Efesus 3. Efesus 4. Efesus 4 ya. Ayat 3 sampai 4. Efesus 3 ya. Efesus 4 ayat 3 sampai 4 firman Tuhan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Haleluya. Jadi kita harus berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Haleluya. Karena kita telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang pada Engkau. Kami ucapkan syukur dan terima kasih ya Yesus. Karena firman-Mu Tuhan, hari ini berfirman tentang kesatuan roh. Satukanlah kami di dalam gereja kami Tuhan, satu dengan yang lain. Ikatkanlah kami dengan kasih-Mu Tuhan, supaya kami bisa bekerja Tuhan untuk melakukan pekerjaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati semua yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Yesus kekal selamanya. Haleluya. Amin.